Jelas nggak? Suaranya jelas, Dok. Eh, Mulai jam berapa? Boleh dimulai sekarang, Dok? Ya. Iya. Syahrul punyamu menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang nanti akan memberi syafaat kepada kita semua. Semoga kita tergolong dalam umatnya dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada forum Jamaah Ilmiah Subuh. Pada pagi ini kita akan belajar bersama mengenai shoulder dislocation yang akan disampaikan oleh Dr. Ashumareda, spesialis ortopedi M. Kerklin. Kemudian langsung saja pada pagi hari ini acara kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk forum diskusi kali ini, yang pertama nanti akan materi disampaikan oleh Dr. Ashumarida, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya setelah tanya jawab nanti ada tanggapan dari guru-guru kita atau tambahan, kemudian nanti terakhir ada informasi yang mungkin disampaikan oleh KPS. Terima kasih. Kesempatan untuk materi disampaikan oleh Dr. Ashumarida. Terima kasih. Terima kasih. Ya sebelumnya terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa memberikan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para staf dan para rekan-rekan PPDS yang telah meluangkan waktunya di pagi ini ya. Ini cukup pagi, jam 6. Cuma ini merupakan uh, cara rutin kita mingguan kan. Bella, tanpa memperpanjang, kita lanjut aja dengan materi kita akan membawakan shoulder dislocation dan kalau waktunya cukup nanti kita akan coba membahas tentang elbow dislocation nanti. Next. Jadi em, sendi bahu merupakan atau yang dislokasi sendi bahu ini, shoulder dislokasi ya kalau di bahasa Indonesianya adalah dislokasi sendi bahu, merupakan sendi yang relatif unstable kalau dia mengalami dislokasi. Jadi pada data-data didapatkan 50% dari seluruh dislokasi merupakan dislokasi pada bahu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk dari segi anatomi. Sendi bahu itu uh, dibagi menjadi dua untuk stabilitasnya. Ada static stabilizer dan dynamic stabilizer. Yang static ini jadi maksudnya stabilizer ini adalah organ atau sesuatu yang mempertahankan bahu itu untuk tidak dislokasi ya. Jadi ada dua yang mempertahankan itu yaitu yang pertama statik biasanya disebabkan oleh hard tissue atau bone rata-rata. Yang dynamic stabilizer ini merupakan uh, muscle. Jadi begitu shouldernya bergerak atau melakukan gerakan, ada muscle yang mempertahankan supaya shoulder itu tidak mengalami dislokasi. Di statik juga termasuk ligamen ya, karena dia cenderung tidak berubah ukurannya. Next slide. Nah, dari segi bony anatomi, shoulder itu dibentuk oleh scapula, humeral head, dan labrum, yang dimana
hampir apa laborum ini hampir 50% dari um, permukaan menutupi permukaan dari shoulder ya. Next. Oke, dan juga di sana ada terdapat kapsul ligamen-ligamen pada uh, sendi bahu itu lebih kurang ada 3 bagian di bagian superior, middle, dan inferior. Dan juga ada coracoid, coracohumeral ligamen yang berada persis di bawah melewati dari rotator interval pada subscapula dan supraspinatus. Next. Nah, ini adalah Dymax stabilizer, merupakan kumpulan dari otot-otot yang mempertahankan. Yang pertama rotator cuff muscle, bicep tendon, dan coracoacromial arc. Oke, next. Hmm. Ini ada segi anatomi ya, ada segi anatomi dari sisi AP, yang kiri dari sisi AP. Ini pointernya kelihatan nggak? Atau minta kayak pointer. Ini pointernya bisa? Tidak terlihat, Dok. Ya itu bisa dibagi pointernya nggak? Jadi di gambar A, di gambar A dan B ya dari gambar A itu kalau kita lihat proximal humerusnya dari sisi anterior, dan di gambar B kita lihat dari sisi medial ya. Ya medial benar. Dari aspek anatomical neck dia lihat. Jadi dari segi dari anterior itu kita bisa ngelihat adanya yang ligamen. Nah, ligamen kan ada secara umum ada 3 garis besar tadi, superior, inferior, dan medial. Jadi bagian di AP kita bisa melihat dari superior glenohumeral ligamen, bisa kita lihat juga ada inferior glenohumeral ligamen, ada lesser tuberosity, atau dan juga adanya tempat insersi subscapula dan groove dari intertubercular. Nah, sementara dari sisi medial kita bisa melihat apa margin dari artikularnya, middle glenohumeral ligament dengan inferior glenohumeral ligament. Ini sekedar tahu aja, dan sebaiknya memang gue pernah tahu. Next. Lanjut. Nah, ini kalau kita buka humerusnya, kita lihat dari segi uh, dari bagian skapulanya kan, skapula dengan humerus. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi, kalau humerusnya kita hilangkan, kita bisa melihat nih di bagian superior ada long head dari bicep, di bagian posteriornya kita masuk ada acromion, ada supraspinatus, infraspinatus, ada ini ada ligamen posterior, ada juga apa muscle-muscle lainnya seperti ini, teres minor, long head bicep, dan lebih ke anterior kita bisa melihat nih, inferior ligamen dari glenohumeral, dan juga ada nih. Jadi sini kita melihat dari sisi anterior, posterior, superior, inferior dari shoulder joint. Next slide. Nah, ini kira-kira penyebab dari uh, apa-apa yang menyebabkan shoulder itu bisa dislokasi. Sebenarnya untuk menyebabkan suatu sendi dislokasi butuh suatu gaya yang besar sebenarnya. Karena sendi itu dipertahankan oleh berbagai macam struktur, mulai dari yang statik dan dinamik tadi. Jadi butuh energi yang besar supaya dia terjadi dislokasi.
Contohnya bisa diakibatkan oleh adanya rusaknya kapsul, rusaknya ligamen dari sendi, adanya labrum, labrum ada di dalam tadi ya, labral injury atau fraktur dari glenoid, dan juga adanya rotator cuff. Jadi semua uh, bagian dari sendi itu jika mengalami permasalahan bisa menyebabkan dislokasi, baik dari bony problem ataupun soft tissue problem. Next. Nah, arah dari instabilitas. Maksudnya instabilitas ini adalah uh, penyebab dari dislokasinya. Paling banyaknya dia di arah uh, anterior. Kalau di arah anterior itu terbanyak mengakibatkan adanya recurrent dislokasi, mulai dari subclavicular, subglenoid, subcoracoid, dan intratorasik. Next. Nah, ini contoh dari anterior dislokasi dari shoulder ya. Ini dari bahunya berada pada dari anterior dari scapula dia berada. Dia bisa apa? Subclavicular, ada subcoracoid, ada subglenoid. Nah, ini kalau dia dislokasi ke arah anterior ada tiga macam jenis dislokasinya. Yang paling sering subcoracoid, yang paling sering. Next slide. Nah, ini dia. Jadi kalau di bagian subcoracoid, nah, dia lebih kurang 60% dari seluruh kasus dislokasi yang anterior ya. Nah, femoral head-nya berada dari inferior dari coracoid. Coracoidnya yang tonjolan yang kecil ini ya, yang di atas glenoid, ini yang kecil. Habis itu subglenoid berada di daerah inferior, jadi anterior dan inferior dari glenoid. Lebih kurang 30% dari total kasus. Lanjut. Nah, ini ada jenis dislokasi yang lain, adalah posterior, inferior, superior, dan bilateral. Next. Nah, ini contohnya. Posterior dislokasi. uh, Head dari humerusnya berada di posterior dari glenoid. Ada inferior dislokasi. Nih. Next. Nah, true inferior. Kalau true inferior atau luxatio recta itu sebenarnya kasusnya sangat jarang, yaitu 1% cuma. Nah, nanti dia untuk subluxatio erecta ini dia memiliki kondisi klinis yang khas nanti. Jadi begitu kita melihat kondisi klinis pasiennya, kita itu sudah bisa mengerti, oh ini kemungkinan terbesarnya ini adalah inferior dislokasi atau luxatio erecta. Nah, ini nanti ada gambarnya nanti. Ya, lanjut. Next slide. Oke. Mekanisme injury secara umum dibagi menjadi dua, direct injury dan juga indirect injury. Kalau untuk shoulder rata-rata dia kebanyakan adalah indirect injury. Nah, ya posisi yang paling sering menyebabkan dislokasi untuk anterior dislokasi yaitu posisi dari shoulder yaitu abduksi, eksternal rotasi, dan ekstensi. Jika posisi seperti itu yang paling sering menyebabkan anterior dislokasi. Sementara untuk posterior dislokasi, shouldernya cenderung fleksi, adduksi, dan internal rotasi. Jadi kebalikan dari anterior dislokasi. Ada juga pada pasien dengan apa ya, kejang demam atau kejang. Nah, itu menyebabkan imbalance dari uh, muscle-muscle yang di shoulder, terutama pada rotator muscle, rotator cuff muscle. Jadi um, ada imbalance dan juga ada imbalance dari kontraksi dari muscle juga menyebabkan uh, dislokasi dari shoulder. Dan juga jangan lupa setiap
adanya dislokasi, kita tetap harus mencari ada enggak keterlibatan dari boni, misalnya adanya fraktur, misalnya fraktur pada humeral head atau di neck. Ini kan kalau shoulder kan dibagi menjadi humeral head, neck, tuberositas, dan glenoid. Nah, jadi kita lihat ada nggak kemungkinan pada daerah proxima humerus, ada juga nggak bagian dari glenoid atau di daerah scapula, nanti kita lihat. Dan jangan lupa mengidentifikasi adanya problem dari boni. Dan yang tak lebih penting, bukan tak lebih penting ya, tak kalah penting yaitu adanya neurological dan vascular problem. Jangan lupa dicek dari nerve yang paling sering cedera di daerah shoulder yaitu nervus axillaris dan juga vaskularnya, arteri axillaris. Oke, next. Nih, dari klinisnya pasien akan merasakan nyeri pada daerah yang terjadi injury. Rata-rata akan menggendong dari istilahnya menggendong ya di daerah dislokasinya itu dia akan menggendong tangannya. Nah, karena dia sendinya lepas. Karena kalau sendi lepas tentunya berat dari lengan itu akan men-trigger dari nyeri dari bahu. Makanya pasiennya cenderung kalau datang dengan menggendong tangannya oleh tangan sebelahnya. Ini kalau shoulder abduksi dan ini tergantung dari jenis dislokasinya. Kalau dia dislokasinya posterior atau anterior, dia cenderung memfleksikan dan abduksi dari tangan. Cenderung membuat seperti itu. Beda dengan luxatio erecta tadi. Lanjut. Nah, jika lihat lebih seksama, nanti kalau pasien dengan dislokasi, ini bisa kita lihat adanya bagian yang hilang dari shoulder. Jadi kalau kita lihat bahu kan ada humeral head itu kan cukup besar. Jadi begitu dia berada pada tempatnya, humeral head kan bisa kita raba. Jadi uh, humeral head itu dia membentuk tubuh kita. Jadi begitu dia dislokasi, ada bagian yang hilang seolah-olah hilang. Jadi jadi bisa kita lihat adanya contohnya kalau di glenoidnya shoulder head humerusnya hilang, kan ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau kita raba, bisa teraba seperti adanya sulcus. Sulcus kan bagian cekungan ya. Nah, atau empty glenoid socket. Gitu, lihat. Jadi di glenoidnya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi bisa kita lihat secara klinis. Dan juga bisa kita selain kita lihat ya, kita juga meraba adanya bagian yang hilang di bahu itu. Next. Oke, ini sama yang tadi ya, adanya jangan lupa kita lihat dari klinis dan physical exam. Physical exam kita lihat adanya yang tadi nih flattening, yang uh, head humerusnya hilang. Oke, ada juga Dugas dan Hamilton ruler test nanti. Lanjut. Ini ada Dugas test, dari Dugas test. um, Bagian lengan yang mengalami cedera kita secara pasif ya kita taruh secara pasif di daerah bahu sebelahnya dan pasien disuruh secara aktif untuk melakukan forward flexing, tentunya untuk menekan sikunya ke arah perut. Jadi kalau pasien yang tidak bisa melakukan, maksudnya bahunya nggak bisa dia menaruh sikunya ke bawah, nah, jadi kemungkinan dislokasi bahunya uh, juga kita adanya dislokasi dari bahu. Lanjut. Oke, ini ada Hamilton ruler test. Jadi kalau di Hamilton ruler test ini dia pakai sejenis penggaris. Nah, jadi ada penggaris. Jadi ditaruh penggaris itu dari akromion. Dari akromion kan uh, sejajar dari bahu ya, titip dari akromion. Setelah itu dibawa ke lateral dari epikondyle humerus. Jadi kalau seandainya normalnya kan di bahu kita itu ada deltoid muscle. Jadi deltoid muscle ini kan besar. Jadi kalau kita taruh penggaris di sana, dari lateral epikondyle dari humerus itu sampai ke deltoid, itu harusnya kan dia nggak langsung nempel dengan akromion, pasti dia agak melebar deh.
Karena kan deltoid ini kan tebal, besar kan deltoid ini. Jadi dia penggarisnya itu akan lebih melebar ke sisi lateral. Jadi seandainya penggarisnya itu nempel di lateral epikondyle dan akromion, maksudnya dia bisa nempel di akromion dan di lateral epikondyle berbentuk seperti garis lurus seperti gambar ini. Nah, ini menandakan deltoid muscle-nya udah nggak kerabat akibat dari dislokasi dari bahu. Jadi deltoidnya itu hilang. Jadi seolah-olah dia itu sejajar antara lateral epikondyle dengan akromionnya. Jadi bisa kita tempel, bisa ditempel penggarisnya itu lurus dari akromion sampai lateral epikondyle. Jadi ini menandakan adanya Hamilton test yang positif. Jadi mengindikasikan adanya dislokasi dari shoulder. Lanjut. Oke, ini sulcus sign. Sulcus sign kalau kita lihat dia di bawah dari akromion ada sesuatu yang hilang. Ini kan yang ada sesuatu yang hilang berbentuk sulcus, berbentuk cekungan atau berbentuk parit. Sini ini ada sulcus test itu juga tanda dari dislokasi dari shoulder. Next. Oke, jangan lupa melakukan tes dari sensoris dan motorik dari nervus axillaris, yaitu di daerah Beige area atau di daerah deltoid. Di daerah deltoid dicek dia secara halus dan raba. Oke, next. Oke, ini kalau kita lakukan pemeriksaan ronsen, ini yang dilihat ini adalah normal X-ray ya, normal X-ray di mana humeral head glenoid dengan akromion dia berada pada satu plane. Lanjut, lanjut. Nah, ini nih. Ini kalau dia ada terjadi dislokasi, jika terjadi dislokasi, jika kita bikin garis imajiner, itu antara glenoid dengan humeral head-nya itu saling bertabrakan. Nah, jadi ini mengindikasikan adanya uh, dislokasi dari shoulder. Oke, lanjut. Nah, ini juga axial view-nya, dari axial view. Next, dia ada garisnya nanti. Nah, ini kalau dari axillary view, ini kita lihat antara glenoid, coracoid, dan apa namanya humeral head ini masih satu plane ya. Dia ini normal dari X-ray ini. Oke, lanjut. Nah, ini kalau terjadi dislokasi pada axial view, coba di next kan. Nah, di mana glenoid dengan uh, humeral head sudah terjadi interposisi dia. Jadi ini menandakan adanya dislokasi dari bahu. Di sini dilihat adanya anterior dislokasi karena dia lebih ke sisi anterior. Lanjut. Oke, untuk manajemen dari dislokasi bahu, dia harus dilakukan reposisi dalam waktu 24 jam. Karena makin lama dilakukan treatment, makin meningkatkan risiko dari avaskular nekrosis dari humeral head. Dan setelah terreposisi, dilakukan imobilisasi selama 3 atau 4 minggu. Lanjut. Ya, ada dua treatment, konservatif dan operatif ya. Operatif dilakukan jika ada bony interposisi atau soft tissue interposisi yang mana fail jika dilakukan konservatif treatment. Jadi konservatif treatment gagal, jadi ada pertimbangan untuk operatif treatment. Lanjut. Oke, ini prosedur jika kita lakukan non operatif dengan cara close reduksi. Jadi um, dalam general anestesi, dalam general narkose, nah, kita lakukan persiapan untuk reposisi. Lanjut.
Ini ada beberapa cara untuk melakukan reposisi dari bahu. Yang pertama traksi dan kontratraksi. Seperti ini ya, kita membutuhkan setidaknya ada dua penolong. Satu penolong menahan lengan pasien dan satu pasien lagi melakukan traksi. Jadi yang menahan lengan ini sebagai kontratraksi, yang melakukan traksi dengan kain dililitkan di regio aksila sampai sisi sebelahnya untuk melakukan traksi. Jadi ini istilahnya traksi dan kontratraksi. Lanjut, ini sama juga tekniknya, cuman dimodifikasi dengan memakai eh, kain juga di satu sisi. Prinsipnya sama. Lanjut, ini Hippocrates. Hippocrates kita melakukan dengan hanya satu penolong. Misalnya kita sendirian, nggak ada temannya. Jadi kita melakukan teknik Hippocrates, yaitu dengan meletakkan telapak kaki kita pada aksila pasien. Kemudian kita melakukan uh, reduksi. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan traksi dan kontratraksi, cuman hanya dengan satu pasien. Oke, lanjut. Nah, ada juga Stimson teknik, di mana pada Stimson teknik ini bahu sejajar dengan pinggiran dari bed, kemudian diberikan beban. Jadi dengan menggunakan gravitasi aja kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, jadi dia akan mengalami reduksi secara sendiri, hanya mengandalkan gravitasi aja. Lanjut. Nah, juga Stimson teknik. Stimson teknik sebenarnya mirip juga dengan dengan yang sebelumnya, di mana pasien tetap berada pada sisi bahu berada pada pas dengan pinggiran bed, kemudian dilakukan uh, dengan beban. Dia mirip dengan yang tadi. Jadi dia constant traction, jadi kan sama dengan mengandalkan gravitasi. Jangan kita taruh beban, dia lama-lama uh, muscle tone-nya berkurang dan dia terjadi reposisi secara otomatis. Lanjut, dia ada Koher teknik, di mana Koher teknik ini hmm, kita melakukan reposisi dengan provokatif reposisi. Jadi dibandingkan dengan tiga teknik yang lain, dengan Koher teknik ini dia lebih memiliki resiko fraktur fraktur pada proximal femur. Jadi hati untuk melakukan teknik dari Koher, di mana pada teknik ini prinsipnya sama, ada traksi dan kontratraksi juga. Ada traksi dan kontratraksi juga. Nah, dilakukan reposisi. Yang ini kan ada stepnya, ada step 1, 2, 3, dan 4, di mana pada tahap awal dilakukan traksi dari bahu, kemudian dilakukan eksternal rotasi, setelah itu lakukan abduksi dan internal rotasi sampai ada bunyi celangnya, bunyi istilahnya bunyi celang. Jadi kalau kita melakukan yang sudah terreposisi, nanti ada seperti fenomena suction. Jadi begitu kita tarik, jadi seolah-olah ada yang menarik dari um, sendi bahu itu sendiri, seolah-olah ada masuk ke dalam suatu vakum. Jadi kayak ada seolah-olah ada mekanisme suctionnya nanti. Jadi begitu kita reposisi, jadi kedengarannya kayak bunyi klang. Enggak juga sih kelang sebenarnya, tapi dari bukunya bilangnya kelang. Jadi kalau dari Kocher ada traksi, eksternal rotasi, ada duksi, kemudian dilakukan internal rotasi. Jadi ditraksi, habis itu diputar keluar, didekatkan, dan lakukan internal rotasi. Jadi sebenarnya semua ini berkebalikan. Yang pertama kita lakukan traksi ya, habis itu eksternal, habis itu kita dekatkan, dan kemudian diinternalkan. Nah, jadi itu. Lanjut, ini juga ada scapular manipulasi. Nah, sebenarnya prinsipnya mirip-mirip juga.
dengan si Kohler tadi, di mana dia lebih lebih sebenarnya untuk scapular manipulasi ini juga diaduk dengan dua penolong, di mana dia hanya hanya kalau yang tadi kan di Kohler itu kan mirip dengan traksi kontratraksi yang sebelumnya. Jadi ada orang yang menahan dari sisi satu lagi. Sementara kalau di scapula ini satu penolongnya menahan dari scapulanya. Nah, dan teknik dari bahu untuk reposisinya mirip seperti Kohler tadi, tetap dilakukan eksternal rotasi, adduksi, dan internal rotasi tadi. Lanjut. Nah, ini ada Mills prosedur. Nah, Mills prosedur ini lebih, kalau nggak salah, dia lebih meningkatkan risiko dari fraktur ya, karena pada dia dengan satu penolong, bisa dengan lakukan satu penolong, cuman uh, jarinya berada pada head humerus. Nah, jadi dia lebih memaksa dari head humerus. Prinsipnya sama juga. Traksi, eksternal rotasi, adduksi, dan internal rotasi juga. Lanjut. Oke, ini ada spaso. Spaso. Di spaso ini dia seperti kebalikan dari gravitasi tadi. Nah, yang graviti yang kita pakai beban, pasiennya diletakkan di bahu, di posisi prone, pasiennya um, tangannya menggantung dan beri beban. Dia mirip, cuman ini kebalikannya, dia pada posisi supine. Jadi operatornya yang narik dan melakukan reposisi. Oke, lanjut. Oke, di sini ada untuk imobilisasinya sedikit berbeda ya. Dia membedakan antara umur di bawah 30 dan di atas 30 tahun. Kalau 30 tahun katanya ini sini cukup dilakukan apa dalam 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 3 minggu itu dia cukup cukup dengan memakai. Jadi tidak perlu imobilisasi yang aneh-aneh. Cukup imobilisasi biasa seperti pakai arm sling atau hanya dengan velcro bandage saja. 3 minggu sudah selesai. Jadi untuk yang relatif lebih mudah. Jadi karena harapannya orang lebih muda, rehabilitasi sama penyembuhannya lebih baik, harapannya seperti itu. Lanjut. Oke, ini jika gagal dari non operatif ya, gagal non operatif atau adanya keterlibatan soft tissue atau bony problem, ini bisa dengan operatif. Macam-macam tekniknya, ada tekniknya buka besar, ada yang buka kecil dengan artroskopi. Kemudian dilakukan rekonstruksi dari yang cedera. Oke, lanjut. Nah, ini ada dislokasi posterior dari bahu, lebih kurang 2% dari seluruh dislokasi. Lanjut. Lanjut. Ini sama, ada indirect dan direct force. Lanjut. Oke, sama ini untuk diagnostiknya sama dengan klinis dan juga kita lihat dari X-ray. Lanjut. Ini sama kayak tadi ya. Lanjut. Oke. Oke, lanjut. Di X-ray, X-ray di sini ada istilah empty glenoid sign. Jadi lebih yang glenoid sign, empty glenoid sign-nya lebih cenderung kelihatan pada posterior dislokasi. Lanjut. Oke, kalau dari X-ray-nya, kalau kita lihat bikin garis, tadi kan dibikin garis-garis tuh. Jadi kalau kita lihat garisnya, dari sisi paling medial dari eh, apa dari humeral head itu dia lebih interposisi dengan glenoid. Oke, lanjut. Lanjut. Wih, nah, sama kalau untuk teknik reposisinya bisa dipakai
eh, teknik yang tadi. Jadi kan ada berapa nih? 5 atau 6 teknik tadi. Lanjut. Ini dia ada luxatio erecta. Jadi luxatio erecta next. Jadi luxatio erecta ini dia ada klinisnya khas. Coba lanjut. Nah, mekanismenya ada hiperabduksi. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini dia inferior dislokasi atau yang biasa kita sebut dengan luxatio erecta. Jadi klinisnya khas. Klinisnya seperti kita memberi hormat. Jadi salut position kalau istilahnya orang barat. Dia kan salut itu untuk memberikan hormat. Jadi tangannya pasti selalu di atas. Nggak bisa di kemana-mana. Tangannya ke atas. Kalau yang tadi dia baik dari anterior dislokasi atau posterior dislokasi kan pastinya datang cenderung dengan menggendong tangannya. Cuman kalau pasien dengan inferior dislokasi itu nggak bisa merubah posisi tangannya selain dari posisi yang normal ini. Ini tangannya selalu ke atas. Itu khasnya pada dislokasi yang inferior atau yang biasa disebut dengan luxatio erecta. Jadi erek ya, erek jadi tangannya ke atas, berdiri tangannya. Lanjut. Oke, the head dari humerus berada pada bagian inferior dari glenoid atau di bawah pada aksila. Jadi selalu dicek neurovaskular, apalagi dengan inferior dislokasi, karena resiko dari cedera arteri sama nerve dari aksilaris itu cukup tinggi. Ini tidak hanya aksilaris ya, ada beberapa saraf juga ada di sana. Jadi wajib dicek. Lanjut. Nah, ini contohnya lagi. Kalau ini kan salut posisi ya dengan tangan selalu ke atas. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Nah, prinsipnya sama. Secara prinsip kita ada traksi, kontratraksi, reposisi. Nah, jadi karena posisinya di salut posisi, jadi kita nariknya ya ke arah superior. Jadi kita traksi ke arah superior sampai dia istilahnya kita melakukan redislokasi lagi karena dia posisinya ke superior. Jadi kita tarik lebih ke superior. Habis itu kita lakukan eh, adduksi lagi ke bawah. Jadi kita kita tarik superior, lalu kita lakukan abduksi pelan-pelan ke sisi inferior. Lanjut. Sampai komplikasinya ada early, immediate, late. Dan jangan lupa komplikasi selalu ada immediate, early, late. Jadi early bisa cedera vaskular, tear, dan segala macam. Lanjut. Ya, lanjut. Ini ada nerve injury. Lanjut. Nah, ini kalau nerve injury jangan lupa kita cek sensoris karena axilar nerve itu lebih cenderung eh, kalau untuk motorik dia kan hanya di deltoid, jadi untuk membantu posisi abduksi, bukan abduksi, dia untuk shoulder serang untuk menaikkan bahu ke atas. Jadi untuk motoriknya sulit dinilai kalau untuk yang aksila, tapi kalau dengan sensorisnya sangat bisa kita nilai. Jadi jangan lupa cek sensoris. Jadi sensorisnya kira-kira di area ini, di daerah badge area, jadi di daerah deltoid. Karena deltoid fungsinya untuk membantu sedikit abduksi dan terutama untuk shoulder serang. Next. Oke, untuk cedera vaskular bisa dicek di bagian paling distal ya. Saya rasa rata-rata sudah tahu cara cek dari vaskular. Lanjut. Jangan lupa lihat keterlibatan
hak tisu atau boni, ada nggak fraktur yang mengalami ikutan pada saat terjadinya dislokasi? Ya, baik dari um, fraktur dari skapula, glenoid, greater tuberosity, lesser tuberosity. Lanjut. Nah, udah. Tadi ada early early complication, sekarang ada late complication. Late complication ya ada stiffness, ada bisa jadi terjadi AVN dari uh, humeral head, bisa juga terjadi osteoarthritis dari shoulder joint. Lanjut. Oke, kita cukupkan untuk dislokasi shoulder. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 6.42 dokter. Masih cukup? Masih dokter. Yang 10 masih ya. Iya Nah, dok. ya kita masuk ke dislokasi dari elbow. Dislokasi Ya. elbow dibandingkan dengan shoulder, dia cenderung cenderung lebih gampang ya. Sebenarnya semua dislokasi itu nggak gampang. Cuma dibandingkan dengan shoulder, elbow ini dia arah dari gerakannya hanya pada dua sisi. Lebih banyak ke daerah fleksi dan ekstensi. Sementara kalau shoulder, gerakannya banyak hampir ke seluruh bagian. Ada fleksi, abduksi, external rotasi, internal rotasi, ada apa, ada rotasi lagi dia di bahu. Sementara kalau di elbow dia tidak sebanyak dari bahu. Jadi treatmentnya juga seharusnya tidak serumit dari shoulder. Cuman jangan dikira elbow ini dia simple. Elbow ini juga sebenarnya lebih rumit lagi dibandingkan shoulder. Yuk lanjut. Oke, elbow juga merupakan dislokasi yang paling sering juga. Dia juga ada beberapa bagian dari jenis dislokasinya, ada posterior, anterior, lateral, dan medial. Itu juga cenderung nggak banyak, cuma paling seringnya dislokasi ke arah posterior. Paling sering pada usia muda. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contohnya mekanisme yang menjadi sama, terutama pada axial dan valgus force, valgus posterolateral force. Jadi dengan shoulder itu mirip, dia ada ini ya indirect dan uh, direct injury, tapi pada elbow rata-rata dia lebih banyak ke daerah injury-nya dia lebih banyak. Untuk yang indirectnya dia tidak terlalu sering. Ya, ini ada contohnya, ada fraktur murni dan ada dislokasi murni dan juga ada fraktur dan disertai dengan dislokasi. Lanjut. Ini jangan lupa neurologis dan vaskular tetap dicek. Lanjut. Ya, untuk physical exam lebih banyak di daerah swelling ya, karena di elbow ini boni prominennya cukup banyak, sehingga jika terjadinya udem dan swelling, apalagi deformitas, itu uh, high suggestive to elbow dislocation. Nah, di elbow kita bisa ngelihat untuk boni prominent di elbow ini kan ada 3 boni yang paling prominent kalau kita lihat nih. Ada olecranon, medial epicondyle, dan lateral epicondyle. Jadi kalau kita normal, orang normal, kita bisa ngerabanya nih dari 3 boni prominent itu. Tapi pada kasus misalnya dislokasi ya, boni prominent 3 ini kita tidak bisa ngeraba. Nah, jadi begitu adanya udem bengkak dan kita kesulitan meraba dan terjadi adanya apa false move lah ya. Nah, itu kita sangat curiga adanya terjadi dislokasi dari elbow. Jadi yang di elbow ini kayak segitiga sama kaki, kayak segitiga sama kaki kalau kita mau bikin garis. Jadi dari olecranon ke medial epicondyle dan lateral epicondyle itu segitiga sama kakinya di antara, jadi kita tarik garis jadi seperti itu. Lanjut. Oke, tetap ada AP lateral oblique untuk melihat radial head untuk oblique view dari elbow. Lanjut. Nah, di sini nih.
Ini kalau kita ngeliat ini, tetap dia tidak sesimpel dari shoulder, karena elbow juga sama seperti shoulder, dia punya static stabilizer, dan juga dia ada dynamic stabilizer. Dan static stabilizer ini dia ada MCL, ada LCL, itu medial ligamen, lateral ligamen. Habis itu ada uh, joint ya, ada dari joint kapsul, radio kapitular joint, dan juga ada dynamic stabilizer. Dinamisnya adalah muscle, yaitu conus brachial dan tricep. Jadi semua ini mempertahankan stabilitas dari elbow. Oke, lanjut. Ini MCL. MCL adalah uh, primary stabilizer. Jadi dibandingkan yang lain, MCL ini yang lebih kuat dibandingkan ligamen yang lain. Dia mempertahankan uh, gaya valgus. Jadi dia apa? Jadi dia primary stabilizer untuk mempertahankan dari gaya valgus. Jadi dia ada 3 bandel, anterior, posterior, dan transverse. Lanjut. Ini yang primary dari medial stabilizer untuk mencegah ke arah valgus. Lanjut. Ini lateral ligamen. Kalau tadi medial ligamen mempertahankan dari valgus force, jadi kalau lateral ligamen mempertahankan dari uh, varus force, dan juga untuk posterior dislokasi atau subluxasi. Jadi yang dari lateral ada 2 fungsi, terutama untuk posterior stabilisasi. Lanjut. Nih, ini kalau ada terjadinya dislokasi, kita harus lihat adanya apakah ruptur dari kapsul, apakah robekan dari MCL, robekan dari LCL, adanya injury dari muscle. Oke, lanjut. Ya, associate injury jangan lupa dinilai, adanya fraktur dari distal humerus kah, atau ada fraktur dari proximal ulna, atau fraktur dari proximal radius. Dan juga dicek adanya eh, cedera dari arteri dan adanya cedera dari saraf yang ada sekitar dari elbow. Lanjut. Ini jenis-jenis dari uh, dislokasi dari elbow. Ini ada mirip dengan shoulder tadi, ada banyak dia ada arah dislokasi. Bisa posterior, posterior lateral, posterior medial, medial, lateral, dan anterior. Dan ada simple atau kompleks dari dislokasi. Kompleks dislokasi ini maksudnya disertai dengan fraktur di daerah elbow, atau memang seluruh ligamen ini yang robek. Ini adalah LCL, MCL, dan semuanya ada robekan semua ini. Nah, jadi kompleks dislokasi juga perlu dipertimbangkan. Lanjut. Ini treatmentnya sama, ada non operatif, ada operatif. Operatif diindikasikan kalau adanya associate injury tadi. Non operatif lebih true dari hanya uh, simple dislokasi. Lanjut. Ini cara reposisi dari dislokasi dari elbow. Ini ada secara umum ada dua cara secara umum. Tapi prinsipnya sama, dia traksi dan kontratraksi juga sebenarnya. Yang pertama dia ada di Parvin method, Parvin dan Mann and Quigley. Kalau Parvin dia bahunya bebas, jadi bahu berada pada pinggiran tempat tidur pada posisi prone. Sementara kalau Mann and Quigley ini elbow-nya yang berada pada sisi dari bed. Gimana kalau Parvin ini ya dia mirip dengan tinggal melakukan traksi. Kita melakukan traksi, ditahan pada sisi, ada yang nahan di humerus, maksudnya di distal dari humerus, dan ada melakukan traksi. Itu dua prinsipnya, atraksi dan kontratraksi juga. Satu nahan, satu narik, sampai ada bunyi celang lagi, itu terjadinya reposisi. Sementara kalau Mann and Quigley ini, dia ada satu jari kita nahan dari oleh Kranon.
Nah, jadi kita lakukan reduksi dengan kita nahan delokranonnya. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya prinsipnya mirip ya antara traksi dan kontraksi, cuman caranya sedikit dibedakan. Oke, lanjut. Oke, setelah dilakukan reposisi, jangan lupa untuk melakukan cek dari stabilitas. Ini yang disebut dengan stabil reduksi. Jadi apakah setelah direduksi dia stabil atau dia unstable. Kalau dia stabil reduksi, nah ini eh, lakukan splint atau dengan menggunakan ini kita biasanya menggunakan arm sling ya. Kalau dia memang benar-benar stabil, bisa cukup dengan arm sling saja. Atau kalau kita ragu, kita bisa tambahkan dengan splint lebih kurang 90 derajat selama sekitar semingguan. Nanti follow up setelah sampai sampai 2 minggu kalau follow up untuk pemakaiannya, dan kemudian mulai dilakukan range of motion dari minggu ketiga sampai minggu keenam. Jadi tesnya dilepas di minggu kedua atau ketiga. Setelah itu dilakukan room exercise dari elbow sampai 6 minggu. Lanjut. Ini kalau gagal konservatif ya dilakukan operasi. Lanjut. Nah, ini untuk gimana kita tahu apakah setelah kita lakukan close reposisi dari elbow, nggak hanya close ya, close dan open juga bisa. Kita cek stabil nggak setelah kita lakukan reposisi ya. Jadi kita fleksikan sebanyak 30 derajat dengan armnya pronasi. Kita lihat ya, terutama untuk yang paling kuat tadi kan MCL ya. Jadi kita posisikan pada posisi 30 dan 90. Setelah itu kita lakukan pronasi dari armnya, terus kita lakukan uh, semua ROM yang bisa kita kerjakan, baik dari fleksi dan ekstensi, habis itu varus dan valgus. Jika pada posisi 30 dan 90 dia dia tidak mengalami redislokasi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya reposisi kita sudah stabil. Jadi kita bisa melakukan uh, imobilisasi. Lanjut. Oke, terima kasih. Eh, Terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat lengkap sekali. Kemudian selanjutnya dari rekan-rekan PPDS, dari teman-teman dokter, dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Izin bertanya, Dok. silakan teman-teman. Ya, Dokter Oksa, silakan. Izin, Dok. Dengan Oksa, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk dislokasi dari bahu sendiri. Tadi kan dijelaskan salah satu early komplikasinya itu ada gangguan pada keterlibatan vaskular ataupun nervus. Apakah dengan keterlibatan dari vascular injury ataupun nervous injury ini akan mempengaruhi pilihan dari manajemen tata laksana sendiri, Dok? Terus untuk jenis-jenis dislokasi sendiri yang anterior inferior, karena perbedaan-perbedaan ini apakah untuk tata laksana close reduksi di sendiri juga berbeda-beda tergantung dari jenis dislokasinya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali dari Dokter Oksa. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Dok ya. Silakan untuk Dokter Asmareda. Jadi kita untuk menilai vaskular dan apa tadi? Nerve injury ya. Iya, Menilai tetap pre-tindakan dan setelah tindakan. Jadi yang menyebabkan dia uh, cedera dari vaskular dan cedera dari saraf itu apa? Jadi kalau dia terjadi dislokasi, tentunya kita curiganya terjadinya uh, permasalahan pada vaskular dan nervus itu tadi karena dislokasinya. Jadi jawabannya ya kita lakukan reposisi dulu, kita lakukan reposisi. Setelah itu kita cek kembali
Jika kita cek kembali, kita posisikan seanatomis mungkin. Karena kalau penyebabnya murni dari dislokasi, jadi eh, cedera vaskular dan eh, nerve-nya itu akan berangsur-angsur kembali. Ya, itu kalau dia murni hanya dislokasi saja. Jadi dislokasi itu adanya cedera saraf dan pembuluh darah itu tidak merubah cara kita untuk melakukan reposisi. Jadi posisinya tetap kita lakukan. Jadi adapun permasalahan itu nggak akan mempengaruhi kecuali dia ada open fracture, open dislokasi, ini kan kita bisa ngelihat pembuluh darahnya di mana dan kita bisa melakukan reposisi yang lebih terarah kalau dia terjadi open fracture, ya open dislokasi. Sementara kalau satu lagi ya, jenis dislokasi dengan cara reposisi. Dari 5 atau 6 cara reposisi tadi, tentunya untuk masing-masing dislokasi itu caranya berbeda, tapi caranya itu mirip. Misalnya pada dislokasi inferior dengan dislokasi posterior misalnya. Kalau dislokasinya inferior, tentunya tak mungkin kita melakukan tindakan yang ini, yang apa, yang gravitasi tadi, Stimson prosedur dan yang gravitasi. Nah, itu tentunya nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan apa? Tentunya traksi dan kontratraksi masih mungkin. Nah, makanya tadi ada contohnya traksi dan kontratraksi itu. Karena yang paling mungkin dikerjakan adanya traksi dan kontratraksi. Yang prosedur yang lain dia kesulitan. Sementara cara yang lain seperti ada yang dua cara yang terakhir itu masih mungkin kita lakukan. Dan kita raba dari femoral head-nya. Cuman arahnya aja yang berbeda. Tetap kita lakukan traksinya. Tapi kalau arahnya dia inferior, tentunya kita melakukan dislokasinya tentu ke arah superior. Kalau dislokasinya ke arah posterior, tentu kita lakukan di posisinya ke arah posterior. Kalau dia dislokasinya ke arah anterior, tentu posisinya kita lakukan di arah anterior. Jadi kita mengikuti arah dari dislokasinya itu kemana. Makanya prinsip dari tata laksana dislokasi itu kita harus melakukan traksi dan kontratraksi. Dan traksinya ini sesuai dengan arah dislokasinya. Nah, sama seperti nanti dislokasi dari elbow, misalnya dislokasi dari elbow, kita lihat arahnya dislokasinya kemana. Baru kita lakukan posisi. Hip dislokasi juga mirip. Ada hip dislokasi anterior, ada juga hip dislokasi posterior. Kita lihat kemana sih arahnya dislokasinya. Tapi prinsip yang tetap sama-sama dia traksi, kontratraksi, dan reposisi. Jadi seperti itu. Ya, tadi jadi prinsipnya penanganannya adalah dilakukan traksi, kontratraksi, dan deposisi. Kemudian mengenai early komplikasinya tadi terkait dengan vaskularisasi dan inervasi itu dilakukan deposisi dahulu, kemudian dinilai antara sebelum dilakukan deposisi dan setelah dilakukan deposisi. Gimana untuk Dr. Oksa? Apakah ada tanggapan atau udah cukup untuk jawabannya? Baik dok, terima kasih dok. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Dr. Indra. Silahkan bisa disampaikan langsung. Baik, terima kasih Dr. Adib. Izin bertanya, dokter. Untuk dislokasi ini kan bisa jadi kita mengalami istilahnya kegagalan untuk reposisi, dokter. Itu kira-kira berapa kali boleh kita mencoba untuk close reduction sampai akhirnya kita memutuskan untuk open reduction, dokter? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien dengan dislokasi habitualis, dokter, datang ke IGD, itu apakah sebaiknya kita coba dengan close reduction dulu atau kita pertimbangkan langsung dengan open reduction? Yang pertama, Ya, silakan dokter. yang pertama tadi apa pertanyaannya? Untuk percobaan close reduction, dokter, itu kira-kira berapa kali kita boleh coba, dokter, sampai dengan kita memutuskan di open? Oke. Jadi kalau untuk percobaan close reduksi ya, itu sebenarnya kalau dari tidak ada literatur yang menerangkan apakah hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali.
Tapi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mengerti dulu, maksudnya paham dulu dengan uh, apa kasus yang akan kita hadapi, kita paham apa yang akan kita lakukan. Jika gagal, apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus ngerti dulu nih, kita harus paham dulu ilmunya. Ilmunya gimana? Ilmu dari mendiagnosisnya, dan ilmu dari mentreatmentnya. Nah, karena kalau dislokasi shoulder dan elbow ini nggak lama, hanya 5 menit, bahkan kurang dari 1 menit kita bisa melakukan reposisinya dengan baik. Jadi tetap kita pertimbangkan jika gagal berapa kali gitu. Oke. Nah, jadi kalau dia berkali-kali itu biasanya kalau orangnya yang memang dia nggak ngerti tekniknya. Tapi kalau kita ngerti teknik, sekali reposisi coba gagal, paling kita coba sampai 2 lah, 3 kali itu maksimal. Nah, jadi jangan sampai lama-lama, karena kalau kita lakukan manipulasi lama-lama yang akan terjadi, yang pertama kita bakalan merusak dari soft tissue-nya. Yang kedua kan inflamasi bakalan terjadi. Kalau inflamasi akan terjadi itu makin bengkak. Ya, ujung-ujungnya bakal mencederai AVN-nya, bakalan arteri vaskular dan nerve-nya juga bakalan gampang terjadi cedera. Nanti kalau kita lakukan sering-sering. Jadi setidaknya kalau kalau bagi saya pribadi, saya yang selama ini kita lakukan tindakan, kalau kita sudah 2 kali coba gagal ya sudah. Kita cari cara yang lain karena akan meningkatkan risiko dari cedera AVN dan fraktur akan meningkatkan. Tapi selama kita melakukan reposisi, sebenarnya kalau kita terjadi yang akut hampir tidak pernah gagal, kecuali kita ada misdiagnosis. Kita menganggapnya dislokasinya ini akut, ternyata kita kurang mendalami dari anamnesis. Ternyata pasiennya sudah mengalami dislokasinya udah sampai 2-3 minggu misalnya. Itu bakalan sulit kita lakukan close reposisi. Jadi kalau dia benar-benar akut, hampir tidak pernah gagal. Kecuali memang adanya bone interposisi kayak Bankar tadi, atau Hilsach lesi tadi. Ada lesi apa interposisi dari muscle atau interposisi dari bone. Itu kalau kita coba dislokasi lagi dan setelah posisi dislok lagi, itu ada keterlibatan itu. Tapi itu juga bisa dihindari dengan pemisahan kita yang sebelumnya yang memang lengkap. Misalnya dari X-ray-nya kita lihat memastikan nggak ada keterlibatan boni, uh, bisa kita kerjakan. Yang kedua tadi, Izin dokter untuk dislokasi habitualis dokter datang ke IGD. Hmm. Apakah coba Kalau close rate? habitualis dislokasi, itu kan sebenarnya kalau habitualis dislokasi, pasiennya sendiri itu bisa dia melakukan reposisi. Karena kan dia lebih gampang sebenarnya kalau habitualis dislokasi. Jadi dia udah tahu nih pasiennya. Rata-rata dia ke rumah sakit itu dia udah tahu. Dan yang paling sering kalau dia sudah ke rumah sakit, biasanya dia nggak bisa dia kembali ke sendiri. Karena dia sendiri pun dia bisa ngembalikin dari dislokasinya. Jadi begitu dia datang ke IGD, dan posisinya lebih gampang karena dia soft tissue-nya semua, laxity semua dia. Dia cenderung lebih gampang sebenarnya. Tapi yang ada kita eh, mau kita cari penyebab dia dislokasinya nanti. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau penyebab dislokasinya ada kayak kayak tadi ya, eh, Hilsach atau Bankart lesi tadi ya, itu juga bisa mengakibatkan habitual dislokasi dia nanti. Jadi dislokasinya berulang-ulang. Jadi kita lihat penyebabnya, kita nilai lagi, atau aplasia dari glenoidnya misalnya. Jadi bentuk glenoidnya tidak 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 bagus. Jadi ada bagian yang cenderung lebih datar, jadi gampang terjadi dislokasi. Jadi kita nilai ulang berikutnya. Di situ mau tak mau kalau habitual dislokasi, kalau untuk mengurangi resiko dislokasinya lagi, ya tentunya dengan non operatif bisa, itu dengan muscle strengtheningnya dia, dengan muscle-nya kuat, dan juga untuk melakukan perubahan dari glenoidnya. Jadi luas dari glenoidnya itu yang kita manipulasi. Jadi itu bisa dengan salah satu cara itu dengan operatif untuk memanipulasi dari luas permukaan dari glenoidnya. Ya, saya rasa seperti itu.
Ya, terima kasih atas jawabannya, dokter. Untuk rekan-rekan dokter semua, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dokter yang lain? Ya, silakan, Dokter Randi. Izin bertanya dokter, dari Randy dokter PPDS Bedah dokter, pada dislokasi shoulder tadi dokter, untuk teknik Stimson itu kan dilakukan pemberian traksi dengan beban dokter. Ingin bertanya dokter, itu beban yang kita berikan berapa beratnya dokter? Oke. Untuk Stimson ya, untuk Stimson itu mirip dengan gravitasi. Jadi kalau dari textbooknya dia bikinnya 15 sampai 20 lbs, jadi sekitar 7 kiloan, 5 sampai 10 kilo kita coba. Jadi ada 15, tadi kan 15 lbs atau 15 pon yang minta dia bilang. 15 sampai 20 pon. Jadi sekitar 5 sampai 10 kilo ya. Jadi setelah itu dibiarkan, dia lama-lama dia balik sendiri karena muscle-nya jadinya exhausted kan karena adanya beban, dan muscle tone-nya berkurang, jadinya dia terposisi secara perlahan. Ya, Dokter Randi, apakah cukup? Cukup dokter. Cukup ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Silahkan dari teman-teman sejawat semua. Apakah ada yang ada pertanyaan? Boleh, silakan. Masih ada waktu. Apakah sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya? Izin bertanya. Oh, silakan. Silakan Dokter Larke. Terima kasih kesempatannya dokter. Izin Larke dokter dari Bedah bertanya. Tadi kan di awal dokter ada menjelaskan tentang tes-tes seperti tes Dugas, tes Hamilton. Nah, itu kan spesifik untuk pasien dengan kondisi dislokasi. Jika ternyata pada kasus kita temukan adanya kelainan pada tulang, contohnya fraktur atau curigaan fraktur atau kelainan lainnya, apakah tes itu masih bisa kita lakukan atau ada tes tambahan lain yang bisa kita dapatkan, dokter? Berarti dengan adanya fraktur dan dislokasi ya. Iya, curiganya kan kita dapat pasien curiganya dislokasi nih dok. Dan ada kecurigaan ada fraktur ya. Nah, tes-tes tadi itu masih relevan nggak kita pakai? Apakah bisa atau ada tambahan lain yang bisa kita lakukan untuk bisa memastikan oh ya ini dislokasi plus ada fraktur gitu. Oh ya. Jadi kalau dua tes tadi itu dia spesifik untuk dislokasi dari bahu yang Dugan dan Hamilton ruler test tadi. Tapi jika ada fraktur, kalau kita pakai Dugan tadi kan dengan kita mengangkat lengan ya. Jadi apa dokternya mengangkat tangannya secara pasif dan meletakkan di bahu sebelahnya. Jika terjadi ada fraktur misalnya pada proximal humerus, tentunya kita manipulasi dari um, lengan atasnya, pastinya bakalan nyeri. Jadi tidak akan bisa dia melakukan Dugan test. Kalau Hamilton ruler test, Hamilton ruler ini dia spesifik untuk melihat adanya dislokasi dengan cara dia tes uh, terhadap deltoid muscle-nya kan. Kalau normalnya kan deltoid muscle ini kan besar. Jadi penggaris itu nggak akan nempel di akromionnya. Nah, yang nggak akan nempel di tulang paling sisi lateral atau akromion kita ya. Nggak akan nempel di sana. Karena ada deltoid muscle yang tebal, yang bulky. Jadi nggak akan lurus dia dari akromion sampai ke lateral epicondyle. Jadi gitu. Misalnya terjadi fraktur dari proximal humerus disertai dengan dislokasi. Nah, tentunya dia deltoidnya bakalan hilang juga. Di Hamilton ruler masih mungkin kita kerjakan pada pasien dengan fraktur dan dislokasi dari shoulder, masih mungkin. Tapi kalau dukan dugas tadi itu, saya rasa nggak bisa karena yang ngangkat tangan aja dia bakalan sakit, bakalan ngeluh. Dan kan kita tidak boleh memprovokasi terlalu besar. Kalaupun kita mau provokasi dengan minimal injury. Ya.
Terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman residen, teman-teman dokter semua, diskusinya pada pagi ini. Untuk tanya jawab, saya rasa cukup. Kemudian mungkin ada kesimpulan atau mungkin tambahan dari Dokter Ashumarida. Ya, untuk dislokasi, kalau lebih yang bisa saya simpulkan ya dari dislokasi ini. Jadi dislokasi dimanapun tempatnya, baik dari shoulder, elbow, hip, knee, sama ini hampir semua dari dislokasi dari joint, prinsip tata laksana itu hampir sama. Jadi jangan terlalu bingung dengan nama jenis tindakan reposisi, bingung apa, tapi tetap kita harus ngerti di reposisi dari shoulder apa aja namanya, reposisi dari elbow apa aja namanya, reposisi dari hip apa aja nanti nama cara reposisi, tapi tekniknya hampir sama semua. Prinsipnya ada traksi, kontratraksi, dan reduksi, tapi jangan lupa kita harus menilai arah dislokasinya di mana. Nah, jadi kita lakukan traksinya sesuai dengan arah dislokasi dan lakukan kita reposisi dan fiksasi. Jangan terlalu disibukkan dengan nama-nama teknik reposisi, tapi tetap nama-nama teknik reposisinya harus hafal, karena apalagi yang untuk pendidikan ya itu kan harus mengerti semua. Tapi untuk teknik tindakan nanti dia hampir mirip semua, jadi nggak usah terlalu bingung. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih dokter atas penyampaiannya. Selanjutnya kami mintakan tanggapan kepada guru kami. Kita minta tanggapan dari Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi. Waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Reda ya yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Dari mana Dr. Reda ini? Dari Surabaya ya? Atau dari Malaysia? Dari mana kuliahnya? Karena Dr. Reda lagi perjalanan ini, acara COE ortopedi ya di Surabaya. Jadi semoga apa yang Dr. Reda sampaikan pagi ini bermanfaat ya bagi kita semua, terutama kandidat ya. Biasanya dislokasi sendi bahu ini soal rutin biasanya keluar, soal rutin. Jadi harap bisa dipahami dengan baik prinsip-prinsipnya, bagaimana teknik reposisi, bagaimana mendiagnosis gitu ya. Semoga bisa menjadi modal lah ya untuk ujian nanti. Dan juga tentunya bagi kita semua untuk modal untuk bisa berpraktek sehari-hari. Kita tahu kasus dislokasi sendi bahu ini sangat banyak sekali, dan secara teknik reposisi sebenarnya tidak begitu menyulitkan seperti yang dibilang oleh Dr. Reda tadi. Hampir tidak pernah gagal lah ya kita mereposisi kecuali kita mendapatkan kasus yang neglected gitu ya, atau pasien tidak terus terang memberitahukan kapan timing terjadinya cedera gitu. Nah, itu harus hati-hati kita. Nah, terima kasih kepada Dr. Reda yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari. Semoga apa yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Dr. Rizky Rahmadian. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.16, maka pertemuan pada pagi hari ini cukup. Terima kasih kepada semua teman-teman dokter, kepada pemateri, dan juga kepada Dr. Rizky. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Dr. Reda kok? Di Surabaya, di Malaysia kah? Surabaya. Oh, Surabaya. Lu merekek lah ya.
Alun. Ya,